Oke, kali ini kita ketemu dengan Kak Natli sedang di Banda Neira. Beruntung sekali karena beliau ini adalah seorang traveler yang solo, pakai motor, keren banget, cool. Jadi kita akan ngobrol dengan beliau tentang perjalanannya. Halo Kak Natli, udah kayak TV halo, kita. Ibu. Kak, awal mulanya tuh kenapa sih melakukan perjalanan sendirian, naik motor pula, seru banget kan itu? Sebenarnya sih mulainya tuh dari mulai COVID di Bali ya, gitu. Ya keluar dari Bali itu karena kan kalau kita berkerumun tetap, jadi aku pikir lebih baik kita ya Kalian keluar. lebih baik kita keluar aja. Oke. Terus Aduh, udah tiktok lo depan kamera ya. terus kenapa yang dipilih? Waktu itu perjalanan dari Bali keluar ke Jawa dulu atau langsung? Jawa dulu. Jadi 2018 ya Kak? 2020 enggak, ya Kak? 2020. Jadi beta dari Bali, sebenarnya Bali dulu beta jalanin, terus baru beta nyebrang Jember, Banyuwangi, terus ke Jember, Batu Malang, terus Klaten, lupa sih, cuman sampai di ujung. Sempat ke Sumatera juga Kak? Belum Ya? belum, karena dari Jakarta beta langsung naik kapal Pelni langsung ke Ambon. Pakai kapal Pelni dengan bawa motor Motor naik perjalanan berapa hari? 5 hari. 5 hari guys. Bukan guys, udah kayak penguasa kapal ya. Iya, pokoknya penguasa kapal udah kenal sama semua kru, udah tahu jam-jamnya kapan pakai toilet. Keren banget sih, karena Natli ini kalau saya perhatiin beliau mempelajari pola, jadi kapan waktu-waktu terbaik untuk melakukan aktivitasnya ya Kak ya. Dan bener-bener take her time gitu, nggak buru-buru. Itu sih yang saya suka dari travelingnya Kak. Iya, karena sekarang kan kapal Pelni kebetulan pas COVID ini dari berapa tahun yang lalu, 2 tahun ini pasti yang bersih, gitu kan. Jadi kalau buat beta juga ternyata hebat juga gitu, karena tetap bersih, masih ada dipel. Jadi tidak seperti cerita-cerita yang orang-orang naik kapal Pelni Dobon Solo itu zaman dulu. Karena aku ngerasain kan. Oh, gitu. Ini info penting nih berarti. Ya. Wah, servisnya kapal Pelni sudah membaik ya Kak ya? Dan memang waktu di kapal itu kan ada jeda kan, seperti kayak orang bilang di pesawat gitu. Jadi walaupun pakai bankers ada selaknya gitu lah. Oke. Jadi nggak dempet ya? Yes, kamar mandi. Maksudnya untuk saat itu 1 tahun lebih. Wih, mantap. Mau 2 tahun. Ke Banda aja udah 3 kali ya? Ya. Udah 3 kali. Jadi sistemnya ini bolak-balik dan benar-benar menikmati ya Kak ya. Terus suka dukanya apa Kak? Suka dukanya, kalau dukanya untuk informasi susah. Untuk informasi kapal, feri, atau misalkan pesawat, kita harus langsung datang ke tempatnya kan, maksudnya ke agennya atau ke airport atau ke pelabuhan, gitu kan. Jadi susah gitu. Cuman dukanya sukanya itu maksudnya yang jalanin gitu, karena sebenarnya untuk jadi traveler itu susah gampang sih, gitu kan. Emang sih backgroundnya tetap kan finansial ya, gitu. Makasih Bu. Terima kasih. Memang backgroundnya finansial, tetapi dari situ satu lagi karena beta ini jalannya zaman COVID, jadi kita tuh memang antibody, gizi, jadi terus tetap masker gini. Jadi untuk ternyata sepadan gitu loh dengan jalan-jalan itu, dengan duka dan sukanya itu, terus ngeliat pulau-pulaunya wah oke banget gitu, terus sepadan lah gitu, walaupun kalau dipikir sebenarnya resiko besar gitu kan. Dan beta juga nggak memungkiri sudah berapa ratus kali kita tes dan puji Tuhan selalu negatif gitu kan. Jadi itu balik lagi ternyata ke psikologis. Jadi kalau kita tidak terlalu stres ya sehat. Selain mawas diri, tapi kan kita juga harus berpikir positif gitu loh. Karena kalau tidak
antibody akan turun sendiri kan. Aduh. Terus tempat yang paling berkesan Kak selama perjalanan? Wah, kalau Gimana? Ambon itu banyak. Kepulauan Maluku itu apa ya? Banyak ada jadi setiap daerah itu pasti ada kelebihan dan kekurangan, gitu kan. Dan memang di Kepulauan Maluku itu dia selalu untuk di bawah air, gitu kan. Tetapi tetap karena lautnya bersih, biru, gitu kan. Maksudnya tetap jernih. Kalau di pelabuhan kapal sandar aja kita masih bisa lihat ikan, gitu. Jadi memang satu bukti otentik gitu loh untuk Indonesia Timur yang notabene-nya memang daerah kelautan gitu kan. Jadi oke lah. Ya. Semuanya cuman kelebihannya itu setiap daerah juga sama seperti kayak di Jawa, kayak Banda punya bahasa sendiri, Kepulauan Tanibar punya bahasa sendiri, Tual, Kei punya bahasa sendiri. Jadi beraneka, makanya dibilang Indonesia itu kan negara kepulauan ya, dengan adat istiadat tertentu dan bahasanya. Jadi bisa beda banget ya Kak? Ya, jadi Ambon setiap sama itu beda banget. kalau berani pindah berarti akan lihat kelebihannya ini, gitu kan. Jadi kita nggak bisa bilang ini lebih bagus enggak gitu, karena masing-masing itu punya memori tersendiri di setiap personalnya kan, travelernya. Betul. Gitu. Jadi kesan yang didapatkan oleh setiap orang bakal beda juga ya Kak? Akan beda juga. Kita nggak, karena kan sekarang terlalu banyak daerah yang bagus juga kan, destinasi pariwisatanya kan, gitu. Sama kayak Banda, gitu kan. Jadi pasti masing-masing punya momen-momen tersendiri yang memang kita nggak bisa bilang ini lebih bagus kalau menurut beta ya, gitu. Ya. Kalau di Banda menurut Kakak yang paling menarik, yang paling mengesankan tuh apa? Banda, wah Banyak. Nggak bisa milih satu. apa ya? Sebenarnya sih enaknya tenang di sini ya. Suasana ya. Ya, karena mobil juga jarang kan, nggak ada kan gitu. Nah, jadi kalau memang selain untuk yang diving ya, tapi kalau buat kita yang traveler, yang solo traveler, kadang-kadang kita mau yang quiet. Jadi Banda itu memang pilihan cocok sih. Kadang aman. Oh iya benar, itu juga ya faktor penting buat solo traveler perempuan kayak Kak Natalie. Terus ini nih, kita bicara tentang logistik, seru banget kan? Aduh. Kalau teman-teman lihat tasnya Kak Natalie, itu seru banget. Tasnya cuma berapa Kak? 42 liter. 42 liter. Ya. Untuk perjalanan yang hampir 2 tahun. Itu gimana tuh ceritanya? Tuh kalau orang minimalis tuh udah kayak gini nih. Udah jadi masternya minimalis gitu. Ya sekarang gini, kan kita bawa motor ya kan. Nah, untuk motor di Pisiak juga bisa muat banyak, bisa digantung, di stang segala macam. Tapi kan balik lagi ya, kita kan traveler ya, gitu kan. Kita yang kita cari kan view sama feel. Kita kan bukan cari beauty or gitu kan. Gitu. Jadi lebih ke self respect gitu. Jadi bagaimana caranya kita menghargai yang kita lihat atau orang yang kita temui daripada buat kita menghargai diri sendiri gitu, untuk kelihatan bagus gitu. Kalau aku memang udah nggak kutekan, udah nggak warna rambut, nggak high heel lagi tuh. Udah nggak ngomong-ngomong heels. warna rambutnya asli loh guys. Warna asli loh. Bukan di highlight. Jadi dengan traveling itu jadinya ya kita lebih menghargai apa yang depan mata gitu lah. Here and now itu ya Kak ya? Iya, here and now. Jadi berapa helai baju yang dibawa? Di tas yang cuma 40 sekian liter itu. Oke, kaosnya 3. Wih, 3. Dicuci 1, dipakai 1, dijemur 1. Kojanya 1 buat gereja. Oh ya, kemejanya 1 buat gereja tetap ya, penting. Celana panjang 1 bagus buat gereja. Buat gereja. Terus satu celana buat touring.
yang satu buat kalau ke pantai atau ini ya, Mantap. sedikit. Ternyata kita tidak butuh 4 lemari. Nggak butuh. Nggak butuh. Kan Natli cuma 3 pasang. Luar biasa banget. Nah, terus apa sih tips dan triknya setelah menjalani menurut kakak tuh buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan seperti Kak Natli, terutama perempuan ya, kan udah mulai banyak nih perempuan-perempuan teman-teman kita yang tertarik untuk melakukan perjalanan solo kayak Kak Natli. Apa sih tips-tipsnya, triknya? Oh, kalau beta sih belajarnya gini, karena beta kan bawa motor, jadi ya nggak pakai perhiasan, gitu kan. Terus handphone juga nggak terlalu mencolok, gitu. Maksudnya ya, terus ya satu hal lagi, tetap dasarnya kita berdoa. Oh iya. Ya kan, kalau pelindungan ya, ya kalau dengan kita berdoa kan kita akan minta hikmat dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kira-kira feelingnya mau apa gitu kan. Jadi trik-triknya itu ya balik lagi sih, dasarnya Tuhan dulu gitu kan. Memang balik tetap nomor 2 finansial ya kan, dan tetap mau sendiri aja gitu. Karena Indonesia sebenarnya sih terlalu kaya ya untuk dikunjungi, terlalu banyak tempat gitu kan. Jadi kalau kita sesama orang Indonesia bisa saling menjaga, bisa saling menghargai, banyak kok yang akan mau traveling ke keliling Indonesia kan gitu. Jadi apa namanya, pada saat bersamaan tadi dari jawabannya Kak Natli, ngasah insting juga ya? Ya. Feeling nih tempat kayaknya oke atau enggak gitu ya. Belajar untuk baca body language-nya orang. Ya, mudah-mudahan sih tidak selalu benar, karena kita kan pasti akan sombong kan. Tapi puji Tuhan sih aku ngerasain seperti itu gitu. Jadi kita baca ya, Kak, ya? Kita baca ini orang maksudnya apa gitu kan. Maksudnya dengan cara dia mulai kelihatan kok gitu. Itu mungkin di buku ada, tapi kalau aku kan belajarnya dari jalan nih. Jadi kira-kira orang ini gimana. Jadi agama pun atau ras pun tidak menentukan. Itu tergantung karakter yang kita ketemui gitu. Jadi makanya kalau aku sih cuman belajarnya gini, aku akan menghargai orang karena aku mau orang menghargai aku gitu loh. Jadi caranya gitu kan, kita nggak mungkin minta sama orang menghargai kita dulu, tapi kita harus menghargai orang dulu, baru aku akan minta orang itu akan menghargai aku gitu kan. Tapi duluan dulu aja. Keren, itu prinsip yang keren banget dan mungkin sudah mulai punah ya di beberapa tempat di negara kita gitu. Saling respect, saling menghargai, saling menghormati, itu adalah nilai yang penting ya dalam hidup bersosialisasi. Dan itu sih serunya Kak Natli bisa kembali mengasah insting-insting dasar manusia ya. Yang karena tinggal di kota besar mungkin udah hilang, udah mulai udah mulai tumpul gitu. Kak Natli paham nggak sih sama musik? Puji Tuhan belum pernah. Alhamdulillah. kebetulan motorku kan baru 3 tahun kemarin. Oh baru. Maksudnya perpanjang. Perpanjang samsat pun juga untungnya di Ambon bisa, memang diperbantukan kan jadi baru 3 tahun kemarin gitu. Jadi yang penting sih karena tergantung merek ya gitu kan. Kalau Honda ya kita jadinya terus ganti oli gitu kan, perawatan rutin lah ya Kak. Perawatan rutin. Terus kalau memang kemarin kita tes 2 tahun lebih, kita udah ganti ban gitu kan. Jadi kita perawatan aja, karena kan di situ kan kaki kan. Jadi kalau enggak wah repot juga. Iya benar. Sebenarnya kalau untuk ngerti mesin tidak. Gitu. Okay. Tapi kan kelebihannya kan Indonesia itu kan nggak terlalu besar banget. Jadi kita jalan 5-6 kilo, pokoknya masih ada ketemu satu kota lah ya. Satu kampung ya. Satu kampung. Jadi kalaupun misalnya apa-apa ya aman. Tapi kebetulan motornya sih masih bukan motor yang ini, jadi masih oke lah. Jadi tidak pernah, alhamdulillah puji Tuhan nggak pernah ngalamin kecelakaan yang ini ya. Enggak, aman. Selalu dilindungi ya, mudah-mudahan sampai seterusnya loh Kak Natli. Selalu dilindungi, ketemu orang-orang baik. Rencananya setelah dari Maluku kemana lagi? Melanjutkan perjalanan? Keluar dari Maluku, beta mau ke Ternate, Halmahera.
Nah, nanti balik lagi berarti karena dari Halmahera kayaknya masih balik ke Ternate baru nyebrang ke Bitung ke Manado, Manado, Sulawesi. Ya. Sulawesi. Terus lanjut sampai ke Turun. bawah selatan. Seru. Tergantung Tuhan yang ngatur. Amin. Semoga Manusia kan boleh dimudahkan. berencana. Seru nggak perjalanannya Kanatali? Spontan. Sesuai dengan keberadaan kapal ya. Iya. Nah, maksudnya kita bisa memantau perjalanannya Waduh. Kanatali di Oh, Oh sosmed tidak. atau- didokumentasikan. Didokumentasikan. Ini juga susah nih ngajak beliau untuk interview nih. Karena kebaikan hati aja nih. Tapi berarti gini ya, kalau disimpulkan sebenarnya solo traveler bagi perempuan di Indonesia nggak ada masalah ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Maksudnya bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Memang tidak bisa dalam waktu pendek, gitu kan? Mungkin bisa kalau udah tahu kapalnya, jamnya sampai di mana, jam berapa, gitu kan? Karena kayak pengalaman nih, ternyata kalau naik kapal perintis, dia setiap satu daerah itu dia loading 5-6 jam. Jadi walaupun sampai jam 12, dia mungkin baru berangkat jam 6 atau jam 7 malam. Mantap. Jadi kita udah hitungnya satu hari lagi sampai di pulau berikutnya. Ternyata, belum tentu betul. karena satu hari setengah bisa jadi 2 hari, gitu kan? Apalagi kalau kondisi alam. Cuaca, ya, betul. Jadi untuk traveling bisa. Perempuan bisa ya, artinya dari segi keamanan, kenyamanan, keselamatan. Bisa, cuman kan tadi kayak tanya triknya, kuncinya. Nah, kunciannya itu ya setelah jam 6 lebih baik jangan di jalan, atau memang kita sudah satu daerah. Sama juga di Ambon juga gitu sih, karena kan lebih safety, ya begitulah gitu. Karena kan kepulauan kan, jadi daerahnya itu kan beda sama kota Jakarta ya, masih ada lampu semua gitu. Oh ya, betul. Makasih banyak. Ini insya Allah bermanfaat banget buat teman-teman, baik yang sedang melakukan traveling maupun Terima yang kasih. akan melakukan, terutama teman-teman solo traveler perempuan. Udah banyak banget informasi-informasi bermanfaat. Kita doakan semoga perjalanan Kanatali selanjutnya aman, lancar, bertemu Amin, orang-orang danke. baik. Amin. Sama-sama juga buat Amin. turunnya. Terima kasih banyak. Danke Danke, dong. danke. Oke, bye. Bye.